Baiklah, perkenalkan nama saya Rosanel Subarkah dengan NIM 22086409 dari Departemen Pendidikan Olahraga. Ingin menjelaskan tentang sistem komputer dan pengantar pemrograman. Sistem komputer. Sejarah komputer adalah salah satu alat yang pertama kalinya untuk membantu dalam perhitungan. Komputer juga tidak hanya sebagai alat untuk menghitung saja, tetapi semua aspek kehidupan dapat dijadikan lebih mudah dan cepat dengan komputer. Dilihat dari generasi ke generasi, juga dari awal generasi pertama sampai sekarang, komputer sudah mengalami perkembangan dan perubahan yang cukup pesat. Dan komputer dari generasi pertama sampai sekarang lebih semakin canggih lagi, yang lebih dapat mengefisien waktu dan biaya. Generasi pertama atau tabung vakum. Pada tahun 1946, komputer diciptakan dengan tabung vakum sebagai komponen utamanya. Beratnya hampir 30 ton. Tapi hal ini sangat tidak efisien karena menumbuhkan daya listrik yang besar serta panas yang berlebihan. 2. Generasi transistor. Generasi tabung vakum mengalami perkembangan sehingga tergantikan oleh teknologi transistor sebagai komponen yang sangat canggih. Mulai digunakan sekitar tahun 1959 hingga 1965. Beberapa kelebihan yang dimiliki adalah ukuran yang lebih kecil, tidak terlalu panas, dan minim tingkat kegagalan. Generasi ini sudah tidak lagi menggunakan bahasa mesin seperti sebelumnya, digantikan dengan bahasa Fortran dan CBOL. Yang ketiga, generasi IC. Generasi ini disebut dengan generasi ketiga. Bentuk transistor diperkecil, kemudian diletakkan pada IC bersama beberapa resistor dan kapasitor. Yang keempat, generasi mikroprosesor. Pertama kali dibuat oleh IBM pada tahun 1971. Kemudian di tahun 1984, perusahaan Apple merilis Macintosh. Sejarah komputer dan perkembangannya selanjutnya memasuki masa mikroprosesor, yang mana masih digunakan oleh beberapa masyarakat Indonesia hingga saat ini. Dan yang kelima, generasi AI. Yang terbaru dari perkembangan komputer adalah munculnya teknologi bernama AI yang memiliki kecerdasan buatan sehingga dapat melakukan input dengan lebih baik. B. Sistem komputer. Supaya komputer dapat digunakan untuk mengelola data, maka harus berbentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem komputer. Secara umum, sistem terdiri dari elemen-elemen yang saling berhubungan, membentuk satu kesatuan untuk melakukan suatu tujuan pokok dari sistem tersebut, sehingga perlu didukung oleh elemen-elemennya. Secara umum, sistem komputer terdiri dari 1. Hardware yang merupakan sumber daya utama untuk proses komputasi. 2. Software merupakan program-program komputer yang berguna untuk menjalankan suatu pekerjaan dengan yang dikehendaki. 3. Brainware yang menggunakan sistem terdiri dari orang, mesin, atau komputer lain. 2. Perangkat komputer
A. Input device atau unit masukan yang terdiri dari satu, keyboard. Keyboard merupakan papan ketik komputer yang terdiri dari tombol-tombol seperti huruf, alfabet, angka, dan beberapa perintah lain khusus untuk komputer. Melalui keyboard ini, perintah yang diberikan oleh user dimasukkan ke dalam komputer. Kombinasi tombol keyboard juga bisa menghasilkan perintah tertentu. Biasanya terdiri atas rangkaian huruf, angka, dan tombol fungsi lainnya. 2. Mouse. Mouse adalah perangkat penunjuk yang berfungsi untuk memasukkan data dan perintah ke dalam komputer selain menggunakan keyboard. 3. Mikrofon atau headphone. Mikrofon dan headphone berfungsi untuk merekam dan memasukkan suara agar dapat tersimpan di memori komputer. 4. Touchpad. Touchpad ini mempunyai fungsi yang sama dengan mouse. Biasanya touchpad digunakan pada laptop dan notebook. Penggunaan touchpad sangatlah mudah, yakni hanya dengan jari tangan untuk memindahkan kursor atau pointer. Selain touchpad, ada juga model lain yang masih sejenis, yakni pointing stick dan trackball. 5. Joystick. Joystick ini merupakan perangkat keras komputer yang berbentuk, mempunyai tuas, dan dapat bergerak ke semua arah. Joystick ini berfungsi untuk mengirim sinyal arah sebesar 2 atau 3 dimensi ke komputer. 6. Lightpen. Lightpen ini merupakan poin elektronik yang bisa digunakan untuk mendidikkan atau mendesain gambar dengan monitor secara langsung. B. Output device atau unit keluaran. 1. Monitor, yakni perangkat yang digunakan untuk mengetahui aktivitas yang dilakukan dalam komputer. 2. Printer. Printer adalah perangkat keras keluaran yang berfungsi untuk mengambil data elektronik yang tersimpan dalam komputer. 3. Speaker. Speaker adalah transducer atau yang berfungsi mengubah sinyal elektrik ke frekuensi audio dengan cara menggetarkan komponennya yang berbentuk membran berfungsi menggunakan udara sehingga timbullah gelombang suara menuju kendang telinga dan dapat didengar. 4. Scanner. Scanner dan disebut juga alat pemindah, yakni perangkat keras komputer yang berfungsi untuk memindai suatu bentuk seperti dokumen. C. Process device atau unit pemrosesan. 1. Power supply. Power supply adalah sebuah perangkat elektronika yang berfungsi sebagai sumber daya untuk perangkat lain, khususnya listrik. Pada dasarnya power supply bukanlah sebuah perangkat yang menghasilkan energi listrik saja, melainkan juga beberapa daya yang menghasilkan energi mekanik atau energi lain. 2. RAM. Random Access Memory atau RAM secara bahasa Indonesia berarti memori akses atau acak. RAM adalah tempat penyimpanan pada komputer yang isinya dapat diakses sewaktu-waktu dan tidak memperdulikan letak dan tersebut dalam memori. 3. CPU atau prosesor. Merupakan perangkat yang merujuk pada perangkat keras komputer untuk memahami dan melaksanakan perintah dari perangkat lunak. 4. Motherboard. Papan induk atau yang lebih akrab disebut dengan motherboard merupakan perangkat utama dalam komputer. Mempunyai peran sangat penting sebagai
tempat berbagai perangkat keras komputer lainnya. D. Strong device atau unit penyimpanan. 1. Hard disk. Komponen komputer yang satu ini mempunyai fungsi sebagai salah satu perangkat keras yang mampu menyimpan sebuah data sekunder. E. Peripheral atau unit tambahan. 1. Modem. Modem adalah salah satu perangkat yang punya ukuran kecil dan berfungsi untuk menghubungkan komputer atau PC dengan jaringan internet. 2. Flash disk. Flash disk atau USB drive adalah sebuah media penyimpanan dalam komputer yang sangat fleksibel dan bersifat non-volatile. 3. Program dan algoritma program. Program. 1. Konsep dasar program komputer. Bahasa program komputer adalah instruksi standar untuk memerintah. B. Proses pembuatan program. Proses pembuatan program yaitu unsur programmer menulis kode sumber pada teks editor, misalnya Notepad, kemudian mengubahnya menjadi bahasa mesin yang bisa dieksekusi oleh CPU. 2. Algoritma program. Setelah mempelajari logika yang terkait tentang bagaimana manusia berpikir dengan benar, selanjutnya akan membahas tentang bagaimana cara penyelesaian yang baik. Untuk mendapatkan cara penyelesaian yang baik dibutuhkan strategi atau langkah-langkah yang sistematis agar dapat memecahkan masalah dengan cara terbaik. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. 4. Cara menuliskan algoritma. Algoritma adalah salah satu cara atau langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu masalah. Cara penyajian dan penulisan algoritma ada 3 cara, yaitu 1. Menggunakan pseudocode. Baiklah, hanya sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang sistem komputer dan pengantar pemrograman. Salah dan janggalnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.